Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini kita ketemu dalam mata kuliah statistik untuk pertemuan ke-14 ya, pertemuan ke-14 yaitu mengenai uji statistik non parametrik. Bagaimana cara pengujian dan apa saja yang termasuk dalam uji statistik non parametrik beserta contoh soalnya akan saya langsung jelaskan pada slide yang akan saya tampilkan. Statistika non-parametrik, ini perbedaan mendasarnya adalah pada parameter. Pada statistik non-parametrik, dia tidak perlu diketahui berapa jumlah populasinya. Jadi ketika jumlah populasi tidak diketahui atau parameternya tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan statistik non-parametrik. Ini statistika non-parametrik biasanya digunakan pada data nominal atau ordinal, interval atau rasio, dan sampel yang jumlahnya kecil. Atau kita bisa katakan ketika kita punya sampel jumlahnya kurang dari 30, maka kita bisa menggunakan uji statistika non-parametrik. Kemudian di sini juga ada alasan-alasan menggunakan statistika non-parametrik. Ini nggak bisa dibaca ya. Terus kita langsung saja ada beberapa uji yang harus kita pelajari untuk di statistika non parametrik ini. Yang pertama adalah one sample sign test atau uji tanda satu sampel. Ini digunakan untuk menguji apakah median pada data sama dengan median yang diharapkan. Disebut uji tanda karena data diubah menjadi serangkaian tanda positif atau negatif. Asumsinya ketika contoh acak saling bebas dengan median tidak diketahui, kemudian skala variabel minimal ordinal ini sudah masuk pada syarat untuk uji statistik non parametrik ya, tadi datanya ordinal, terus variabel yang diamati kontinu. Hipotesisnya adalah seperti ini. Kemudian nanti kita kaitkan dengan soal. Kalau kita sudah menentukan hipotesis, kita kaitkan dengan soal. Ini adalah ketika nilainya XI kurang MO adalah 0, maka diabaikan. Ketika nilainya negatif, kita tulis sign-nya atau tandanya adalah negatif. Ketika nilai positif, kita tulis sign atau tandanya adalah positif. Hipotesisnya ada 3, A, B, C. Ini kita boleh pakai hipotesis kaidah, tergantung kalau kita pakai hipotesis yang C, berarti kita pakai hipotesis atau kaidah keputusan yang C. Kalau pakai yang A, kita pakai yang A. Kita pakai, ini hipotesis C adalah ketika sign-nya positif, ini hipotesis B adalah ketika sign-nya negatif, ini adalah antara positif dan negatif. Nah, nanti bisa kita pakai ya. Jadi kalian pilih salah satu hipotesis dan nanti bisa dipakai kaidah keputusannya berdasarkan hipotesis yang kalian pilih. Ini langsung kita ke contoh soal. Di latihan ini ada mahasiswa dari mahasiswa ke-1 sampai dengan ke-7, ada 7 mahasiswa. Dan ini ada data lama belajar mandirinya. Jadi berapa jam lama belajarnya, ini adalah datanya untuk tiap mahasiswa. Jadi misalnya mahasiswa pertama lama belajarnya ada 1,5 jam, mahasiswa kedua adalah 2,1 jam, dan seterusnya sampai mahasiswa ke-7 adalah belajarnya 0,8 jam. Yang ditanya adalah apakah benar mahasiswa pada umumnya menyediakan waktu kurang dari 2 jam untuk belajar dengan nilai ini signifikansi atau error signifikansi sebesar 5%, alfanya 5%. Jadi kita tentukan dulu kita mau pakai hipotesa apa, sign positif. Sign positifnya berapa? Adalah 2. Kenapa 2? Karena kita mau tahu apakah mahasiswa benar-benar menyediakan waktu kurang dari 2 jam atau lebih dari 2 jam. Jadi kita mau tahu di sini, kita mau tahu yang kurang dari 2 jam apakah benar. Jadi HO-nya adalah kurang dari 2 jam. Jadi sign kurang dari 2 jam hipotesanya untuk HO ya. Jadi di sini kalau kita mau tulis H0-nya adalah ketika ini H0 ketika S kurang dari sama dengan 2 jam ya, kurang dari 2. Kurang dari 2 jam ya, kurang dari sama dengan enggak. Berarti ini H0-nya. Berarti kalau H1-nya adalah sign-nya ketika sign-nya lebih dari sama dengan 2 jam.
Ini tadi statistik ujinya kita pindahin ke sini. Oke. Nah ya, kita sudah tentukan hipotesisnya H1 atau HA dan H0-nya. Statistik ujinya adalah menggunakan sign positif, ini sama dengan 2. Kemudian kita menentukan keputusannya. Bagaimana cara menentukan keputusan? Kita tentukan dulu nilai tabelnya. Nilai tabel. Jadi kita nanti akan menentukan apakah nilai yang dinilai nilai uji sign test lebih besar daripada sign tabel. Dan tabel di sini menggunakan tabel distribusi binomial. Jadi kita hitung dulu keputusan untuk di sign ininya dulu, sign hitung atau uji sign-nya, sign testnya kita hitung dulu. Gimana cara menentukan uji sign-nya? Sign-nya nanti kita tentukan dulu. Tadi kan adalah statistiknya adalah S positif 2 ya, sama dengan 2. Kita lihat di sini kita kasih tanda karena namanya adalah uji tanda. Kita berikan tanda negatif atau positif di setiap datanya. Negatif dari mana, positif dari mana, kita lihat. Di sini tolak ukurnya adalah 2. Kita lihat bahwa mahasiswa ke-1 mau belajarnya adalah 1,5 jam. 1,5 jam ini artinya adalah kurang dari 2. Itu berarti tandanya negatif. Kalau misalkan dia 2,1 nih di mahasiswa kedua, itu kan lebih dari 2. Berarti tandanya adalah positif. Atau kalau mau di cara lain juga boleh, kita cari kurangin saja antara yang datanya dengan yang diharapkan atau yang dihipotesakan. Misalnya di sini 1,5 dikurang 2 kan hasilnya negatif ya. Jadi kita tulis di sini negatif tandanya. Terus ini 2,1 dikurang 2 hasilnya positif, kita tulis di sini tandanya positif. Begitu seterusnya sampai mahasiswa ke-7. Setelah itu kita tentukan daerah keputusan untuk uji sign test. Ini adalah sign test kurang dari sama dengan 2, terus ini binomial, distribusi binomial, kita lihat di N sama dengan 7, dan alfanya ininya adalah probabilitasnya adalah 0,5. 0,5. Nanti kita bandingin ya antara TH alfa dan daerah hitungnya nih, sign hitung dan sign alfanya. Terus kita lihat di dalam tabel distribusi binomial. Jadi untuk sign test kita pakai distribusi binomial. Tadi N-nya sama dengan 7, terus 0,05 ya. 0 probabilitas 0,5. Kita lihat di uji sign testnya. Pakai tabel distribusi binomial. Ini adalah tabel distribusi binomial yang sudah disediakan. Kalian bisa hitung sebenarnya dengan manual, tapi untuk mempermudah kita hitung dengan menggunakan tabel. Tadi N-nya sama dengan 7, terus probabilitasnya adalah 0,5. Terus tadi juga diketahui bahwa S-nya atau sign-nya kurang dari sama dengan 2. Artinya, ketika kurang dari sama dengan 2, nilai X-nya itu berapa? Berarti nilai X-nya adalah antara 0 sampai dengan 2. Kita lihat di sini, X yang 0 sampai dengan 2, berarti daerahnya di sini nih. Nih, daerahnya di sini 0 sampai 2. Terus yang probabilitasnya 0,5%. Berarti kita lihat di sini nilainya adalah dari 0,078. N-nya tadi 7 ya. Jadi N7, X-nya 0 sampai 2. Ini adalah 0,5. Kita lihat di sini, ini ada 0,078, 0,0547, dan 0,1641. Untuk menghitung nilai sign atau uji sign, kita jumlahkan semua angka yang ada di tabel ini yang memiliki nilai X 0 sampai 2. Jadi kita jumlahkan nih 0,078, 0,547, 0,1641. Oke, udah tahu cara lihat tabelnya. Kita kembali lagi ke slide. Nah, kita jumlahin tadi ada 3 ya. Yang ini adalah yang X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2. Dapatlah nilainya adalah 0,266. Terus kita masukin lagi nih. Ini jadi kita bacanya nih probabilitas sign test kurang dari sama dengan 2 pada tabel distribusi binomial dengan N sama dengan 7 dan probabilitas 0,5. Udah kita dapat ya sign hitungnya. Terus kita lihat di hipotesanya. Di kaidah keputusannya. Hipotesanya tadi kita pakai sign positif, berarti kita pakai hipotesa C.
C adalah tolak HO jika nilai saintes kurang dari sama dengan alfa. Jadi tadi nilai alfanya kan 0,05 ya, tadi diketahui di soal. Terus kita hitung tadi ini adalah 0, 0, berapa tadi? 0,226 tadi nilainya. Nilai uji saintesnya adalah 0,226. Artinya kita tidak menolak HO nih karena nilainya lebih besar daripada alfa. Kita akan menolak HO ketika kita akan menolak H0 atau HO ketika dia nilainya uji saintesnya kurang dari alfa. Karena lebih dari berarti kita akan menerima H0 atau tidak menolak H0. Jadi H0-nya adalah kurang dari sama dengan H0-nya tadi adalah ketika kurang dari 0, H0-nya kan tidak menolak HO. Berarti kan kalau kita kurang dari 2 jam, itu kalau nilainya kurang dari sama dengan kurang daripada alfa ya. Berarti tadi H0-nya harusnya H0-nya adalah jika lebih dari 2 jam untuk belajar. Berarti ini di sini kita tidak punya cukup bukti untuk menolak H0, berarti mahasiswa umumnya menyediakan waktu lebih dari 2 jam belajar. Berarti tadi HO-nya adalah lebih dari 2 jam. Kalau kita menolak kan berarti kita masuknya adalah mahasiswa memiliki waktu kurang dari sama dengan 2 jam. Itu kalau kita HO-nya diterima. Tadi kan HO-nya ditolak kan? Tidak punya cukup bukti untuk menolak HO. Nah, berarti kalau misalnya kita ulang ya. Tadi untuk yang uji saintes. Ini berarti untuk hipotesanya adalah HO-nya itu berarti HO-nya adalah S lebih dari 2 adalah berarti lebih dari 2 jam ya. Kita nggak usah tulis ini deh, tadi di atas sudah ada ya. Oke. Nanti kan ada hasilnya adalah nilai hitung saintesnya adalah lebih besar daripada alfa senilai 0,05. Berarti ketika dia lebih besar berarti HO-nya kan diterima. HO itu adalah ketika menyatakan benar bahwa mahasiswa pada umumnya menyediakan waktu lebih dari 2 jam. Jadi kalau HO-nya tadi nilai saintesnya kurang dari sama dengan 0,05 berarti ini benar pernyataan yang ini nih. Hipotesa yang ini adalah benar. Jadi ketika nilai saintes kurang dari alfa berarti waktunya kurang dari 2 jam. Ketika nilai saintesnya lebih dari alfa berarti mahasiswanya itu kita tidak menolak HO dan mahasiswa berarti belajar lebih daripada 2 jam. Nanti kalau untuk lebih jelasnya bisa saya paparkan saat di kelas ya, sesi kelas ya. Jadi kita dilihat di sini HO-nya berarti HO-nya nih nggak ditolak, HO-nya diterima. HO-nya ditolak. Tidak cukup bukti kan kalau tolak HO nih kalau dia nilainya kurang dari alfa. Jadi kita ini tidak tolak HO. Nah, HO-nya sendiri adalah di sini adalah H0-nya adalah mahasiswa punya H0 berarti H0-nya nih H0-nya mahasiswa belajar lebih dari satunya mahasiswa belajar kurang dari sini aja. Nah, ini tadi kan
nilainya sign test adalah lebih dari 2 jam. Berarti tidak cukup bukti untuk penolak HO ya, benar ya. Jadi HO-nya diterima nih. Karena tolak HO kalau nilainya kurang dari alfa. Ini kan nilainya lebih dari alfa, berarti HO-nya diterima. HO-nya adalah mahasiswa belajar lebih dari 2 jam. Ini adalah diterima. Jadi kesimpulannya, umumnya mahasiswa menyediakan waktu lebih dari sama dengan 2 jam belajar. Oke. Kemudian kita lanjut untuk sign test, kita lanjut ke tes atau uji Wilcoxon Sign Rank Test. Bedanya apa? Ini di ranking. Kalau tadi cuma dikasih tanda positif dan negatif, kalau sekarang untuk uji Wilcoxon kita menguji atau merankingkan juga untuk bilangan-bilangannya. Ini suatu prosedur non-parametrik untuk menguji median yang memanfaatkan angka tanda positif dan negatif maupun besar arah itu. Jadi kalau tadi cuma manfaatkan arah positif dan negatif, kalau yang sekarang dilihat besaran arahnya. Ini asumsinya contoh acak saling bebas dengan median tidak diketahui, terus variabel yang diamati kontinu, data diukur minimal dengan skala interval, pengamatan saling bebas. Ini adalah HO-nya, ketentuan HO-nya. Ini hipotesisnya, pakai simbolnya T, kalau tadi S, kalau Wilcoxon pakai T, hitung dulu DI-nya, kalau hasilnya 0 diabaikan, beri peringkat, kan tadi kalau di sign test nggak ada peringkat ya, terus hitung jumlah peringkat tanda positif dan negatif, terus ujinya ini hipotesisnya, baru dimasukin lagi hipotesis. Kita langsung aja. Nih tadi hipotesis A, B, C, kalau kalian pakai tanda yang positif, berarti hipotesis yang positif, berarti pakai yang ini nih, hipotesisnya. Ini tolak HO juga jika T positif kurang dari sama dengan TN alpha. Latihannya, jadi ini ada mahasiswa, 10 mahasiswa, 1 sampai 10, ini ada data IP-nya, dan sampai dengan 10 juga. Pertanyaannya adalah apakah median IP suatu kelas tersebut kurang dari 3,40, berarti AHO-nya nih sekarang udah ditentuin kalau di sini. Jadi saya baru tulis ya. Berarti ini HO-nya adalah hipotesisnya M kurang dari sama dengan 3,40, HA1-nya adalah lebih besar dari 3,40 IP-nya. Mari kita lihat nanti perhitungannya. Ini datanya untuk IP-nya. Tadi kan IP mahasiswa ke-1 sampai ke-10. Kita pindahin ke dalam tabel. Kita hitung DI-nya. DI-nya adalah rumusnya XI kurang, tadi rumusnya adalah XI. Tadi rumusnya apa? Rumusnya untuk perankingan itu nih, XI kurang MO. MO-nya kan udah diketahui ya, 3,40 tadi. IPK-nya kan yang mau dicari benar nggak 3,4 gitu. Jadi XI kurang 3,40. Ini hasilnya adalah 3,35 kurang 3,40 minus 0,05. Terus ini juga 3,38 dikurang 3,40 hasilnya minus 0,02. Ini semua sama ya, XI kurang 3,40. Dapat hasilnya, kemudian langkah kedua adalah kita kasih peringkat. Kalau tadi di sign test tidak ada peringkat, di Wilcoxon ini kali ini ada peringkat. Bagaimana cara peringkatnya? Ketika ada nilai yang sama di peringkat yang sama, itu kita akan jumlahkan dan dirata-ratakan. Misalnya ini kan ada 10, harusnya ada peringkat 1 sampai dengan peringkat 10. Nah, peringkat 1 sampai peringkat 4 ini adalah nilainya 0,02. Artinya ini ada 4 nih, 1, 2, 3, 4 nih. Yang nilainya sama. Jadi peringkat 1 sampai peringkat 4 itu nilainya sama, 0,02. Jadi kita jumlahin. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nilainya berapa tuh? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. Jadi 10 kita bagi 4 bilangan. Jadi untuk peringkat 1 sampai peringkat 4 kita bagi 4. Jadi hasilnya adalah 2,5, 2,5. Kita taruh di sini 2,5, 2,5, 2,5. Kemudian peringkat 1 dan peringkat sampai 4 sudah ada. Berarti kita cari peringkat 5 dan peringkat 6. Peringkat 5, ini dilihat dari nilai yang paling kecil ya, kasih peringkatnya. Tanpa menghiraukan tandanya, tanda positif sama negatif kita anggapnya sama. Terus peringkat 5 sama peringkat 6,
Kita jumlahkan 5 tambah 6 kan 11, 11 bagi 2 5,5. Jadi kita taruh di sini peringkatnya 5,5 sama 5,5. Ini udah, jadi peringkat 1 sampai peringkat 6 sudah, berarti kita cari peringkat 7. Peringkat 7 adalah 0,10, 8, 0,12, peringkat 9, dan peringkat 10. Setelah di peringkat, langkah ketiga adalah peringkat bertanda bagi DI. Jadi kan udah ada nih peringkatnya. Kita kasih tanda di setiap peringkatnya berdasarkan langkah pertama. Misalkan ini misalnya kan 5,5, dia peringkat 5,5. Kita kasih tandanya ngikutin yang langkah pertama. Jadi ini minus, ini positif, ini juga minus. Kita pindahin aja tandanya ke dalam peringkat. Setelah itu sudah ada, udah ditanda, udah kasih tanda, udah diperingkatin juga. Kita ke langkah keempat adalah kita jumlahkan T minus dan T positif. Kita jumlahkan yang bertanda negatif dan bertanda positif. Berarti T untuk yang bertanda negatif nih, jumlahin aja yang negatif-negatif ada berapa nih. Ini dijumlahkan, hasilnya 36,5, T positifnya adalah 18,5. Udah. Nah, tadi kan dibandingin kalau tadi sin test dibanding dengan alfa. Langsung ya, jadi tabel binomial dibanding dengan alfa. Ketika kurang, tadi dia untuk sin test berarti HO-nya ditolak HO. HO-nya tadi kan ketika nilai belajarnya lebih dari 2 jam. Berarti kalau dia kurang, dia nolak HO. Kalau dia lebih, berarti dia tidak tolak HO atau menerima HO0-nya. Berarti waktu belajarnya lebih dari sama dengan 2 jam tuh yang tadi. Nah, sekarang adalah pakai tabel Wilcoxon. Ini kita udah dapat nih T hitungnya nih. T positifnya adalah 18,5. 18,5 pakai hipotesis yang ini ya. Tolak HO jika T positif kurang dari T alpha. T alpha itu T tabel. Kita lihat ke tabel Wilcoxon. Tadi N-nya 10, ininya 0,05 ya, alfanya. Tabel Wilcoxon-nya. Nah, ini tabel Wilcoxon. Dia pakai alfa yang ujian yang satu arah ya. Tadi N-nya berapa sih? N-nya 10. Terus penjualan satu, kita pakai penjualan satu arah dan alfanya adalah 0,05 atau 5%. Di sini adalah nilai T alfanya berarti 10. Lihat dari sini. Kan 10. Terus di sini alfa 0,05 berarti T-nya, T tabelnya adalah 10. Nah, kita dapat ya 10. Terus kita masukin ke hipotesanya. Nah, dari tabel Wilcoxon diketahui nilainya adalah 10. Berarti nilai T positifnya adalah lebih daripada T tabel nih. Ya enggak? Nih, lebih daripada T tabel. Jadi kan kalau lebih dari T tabel berarti tidak tolak HO. Tadi kan kalau nolak HO nih, kita lihat lagi ke sini hipotesanya nih. Nolak HO jika T positif kurang dari T alpha. Berarti karena ini adalah lebih besar, berarti kita tidak tolak HO, maka HO-nya diterima. Jadi pernyataan tersebut tidak dapat dibuktikan median IP mahasiswa tidak lebih dari 3,40. Kalau yang tadi berarti nih dia HO-nya ini nih. HO-nya adalah ketika kurang dari sama dengan 3,40. Terus H1-nya adalah lebih dari 3,40. Berarti dia kan nggak ditolak nih HO-nya, berarti HO-nya diterima. HO-nya berarti nilainya adalah 3, kurang dari 3,40. Berarti IPK-nya harusnya kesimpulannya IPK mahasiswa tidak lebih dari 3,40. Jadi HO-nya diterima. Ya. Oke. Ini sudah untuk uji Wilcoxon. Selanjutnya kita ke uji Mann-Whitney. Kita langsung ke uji Mann-Whitney ya. Kalau untuk uji median, ini baca aja boleh. Ini buat pengetahuan, tapi kalau untuk di RPS kita tidak menjelaskan atau tidak mempelajari tentang median test, tapi saya tampilkan di sini. Saya taruh di slide-nya juga. Ini sama nih lihatnya dari HO. Ini rumus T-nya T hitung. Ini pakainya Z tabel. Jadi boleh dibaca nanti pakai tabel Z. Dan untuk pengetahuan aja. Terus kalau kita lanjut ke Mann-Whitney aja ya.
ke Mann-Whitney. Ini adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah sama median sampel 1 dengan median sampel 2 yang saling bebas. Asumsinya data terdiri dari 2 contoh acak yang berasal dari populasi. Median tidak diketahui, skala data non minimal ordinal, variabel diukur bersifat kontinu, dan 2 sampel saling bebas. Ini hipotesisnya untuk Mann-Whitney. Jadi berarti ada sign test, ada Wilcoxon, terakhir ada Mann-Whitney ya. Ini prosedurnya gabungkan data sampel X dan Y, peringkatkan nilai semua muatan. Jika ada peringkat sama maka dirata-ratakan sama ya kayak tadi. Jumlah peringkat populasi 1 sama dengan S. Ini rumusnya, sensitif ujinya. Jadi ini datanya ada 2 nih kalau Mann-Whitney. Kalau tadi kan mediannya pada nilainya 1 semua. Ada 1 data. Kalau Mann-Whitney ada 2. Terus ini rumusnya. Ini kaidah keputusannya. Sama seperti tadi, kita pakai yang mana, nanti kita salah satu aja pakainya, hipotesisnya. Kaidah keputusan tergantung sama hipotesis yang digunakan ya. Jangan kalau hipotesisnya 2 arah, kaidah keputusannya juga yang 2 arah. A nih hipotesis A, kalau yang B, ini yang C. Jadi tergantung hipotesis yang digunakan. Nih, langsung ke contoh soal ya. Ini ada 2 data X dan Y, mahasiswa putra dan mahasiswa putri. Kalau tadi kan cuma IP, mahasiswanya 1. Nah, ini ada 2 datanya, ada mahasiswa putra, mahasiswa putri, dan berat badannya. Jadi X sama Y, jadi ada 2. Terus apakah benar bahwa mahasiswa putra melebihi berat badan mahasiswa putri? Berarti HO-nya nih, kita bilang bahwa berat mahasiswa putra sama dengan mahasiswa putri. Terus kemudian alternatifnya satunya adalah ketika mahasiswa putra tidak sama dengan mahasiswa putri. Oke, kita masukin sini. Ini adalah tadi rata-rata tingginya ya, bukan rata-rata tinggi. Yang diketahui tadi berat harusnya, bukan tinggi, berat. Tadi kan berat. Ini berat badan ya. Ini berat badan. Ditulis di sini, terus kita kasih peringkat dari yang paling kecil juga. Peringkatnya 1 nih, berat 45, terus berat 2, 47, sampai ke, ini 7,5 adalah berat ke berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berat ke 7 sama peringkat 7 sama 8 sama nih, 59. Berarti kayak tadi, 7 tambah 8 bagi 2. 7 tambah 8 kan 15, 15 bagi 2, 7,5. Kita kasih peringkatnya di sini 7,5 sama 7,5. Setelah itu kita jumlahkan semua peringkatnya, jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 53,5. Dan kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya ini, untuk nyari T hitungnya, ini adalah rumusnya S dikurang N1, ini rumusnya ya, kita masukin, S-nya udah tahu 53,5, N1-nya ada 6, ini N1 dan N2 ya harusnya. Ini N1-nya ada 6, terus dikali N1 juga, berarti 6 kali 6 tambah 1, bagi 2, dimasukin ke rumus, hasilnya adalah 32,5. Sekarang kita sudah dapat nih hitungnya. Sekarang kita mau bandingin ke dalam tabel. Tabel tapi pakai tabel Mann-Whitney. Kalau tadi pakai binomial, terus ada pakai tabel Wilcoxon, sekarang pakai tabel Mann-Whitney. Ini dengan N1 sama dengan, ini udah diketahui ya, kita diamin dulu. Sekarang kita pengen tahu di tabel Mann-Whitney-nya bagaimana. Di sini kita pakai nilai N1-nya adalah 6, N2-nya adalah 6, alfanya masih 5%, terus adalah kita lihat hasilnya berapa. N1, N2-nya 6. Tabel Mann-Whitney itu yang ini. Nah, nih. Kita pakai pengujian yang satu arah. Yang atas, tadi N1, N2-nya 6 ya. N1-nya 6, N2-nya 6. Berarti hasilnya adalah 7. Nih, nilainya di sini. W alfanya, W atau Whitney alfanya adalah nilainya 7.
kita sudah dapat Whitney-nya berdasarkan tabel ya tadi. Whitney-nya adalah 7. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya W1. W1 itu rumusnya adalah N1 kali N2 dikali W alpha. W alpha, ini rumusnya nih. Ini W1 kurang 0,05 adalah rumusnya seperti ini. N1 kali N2, tadi ada di mana? N1 kali N2. Oh ini saya tambahin sini. Jadi ini 29 dari mana? 29 adalah rumus W1 minus 0,05 ini, atau bisa dijabarkan adalah rumusnya ini. Bisa dijabarkan N1 kali N2 dikurang dengan alfa. Ini alfanya tadi, W alfa, Whitney tabelnya, atau Whitney alfanya. Jadi N1 kali N2 kan 6 kali 6 itu 36 dikurang dengan 7 tadi ya, hasil dari Whitney tabel. Jadi 36 kurang 7 hasilnya adalah 29. Nah, kemudian kita tuliskan ke dalam kaidah keputusan. Berarti T yang di sini, T hitungnya adalah lebih besar daripada 29 atau lebih besar daripada W1, W alfanya nih. Berarti ya artinya adalah ketika T hitung lebih besar daripada T alfa. Kita lihat di sini. Tolak HO jika, nah ini ada rumusnya nih. Di mana W1 alfa adalah N1 N2 dikurang W alfa. N1 kali N2 dikurang W alfa. Jadi kita pakai hipotesis C. Tolak HO jika T lebih besar daripada W1 alfa. Benar dong ya, berarti ini kan kita harusnya nolak HO. Nah, nih, kita nolak HO nih. HO-nya kita tolak. Berarti HO-nya kita tolak, H1-nya kita terima. Berarti H0-nya nih kan kita tolak HO ketika berat badan mahasiswa putra sama dengan mahasiswa putri. Berarti HO-nya diterima. Berarti benar bahwa berat badan mahasiswa putra melebihi berat badan mahasiswa putri. Ya. Karena HO-nya ditolak. Soalnya HO-nya di sini menyatakan bahwa sama nih berat badan mahasiswa putra dan mahasiswa putri. Jadi kita benar hanya diterima bahwa mahasiswa putra melebihi berat mahasiswa putri, atau MX tidak sama dengan MY. Oke, udah ya di sini untuk main Whitney. Kemudian yang terakhir adalah kita uji statistik non parametrik untuk korelasi Spearman rank. Teknik korelasi ini dilakukan untuk mencari hubungan dua variabel bila data kedua variabel tersebut berbentuk kardinal atau berjenjang dan dapat berasal dari sumber yang tidak sama. Ini rumusnya, ini korelasi Spearman, bacanya rho. Ini langsung latihannya. Ini ada dua nilai juga, bertingkat nilainya. Nilai juri 1 X, nilai juri 2 Y. Ini kita rankingin. Kita rankingin untuk nilai ranking X-nya. Kalau di sini rankingnya adalah nilai ranking yang terbesar, yang nomor 1. Ini rankingin 1, 2, sampai yang terkecil ya. Sampai yang terkecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, di sini rankingnya sampai ranking ke, oke, ini ranking X-nya berjenjang dan dapat sumber yang tidak sama. Berarti ini kita sudah tentukan ya untuk rankingnya nih. Ranking X dan Y-nya. Ini cuma sampai ranking 8 aja berarti. Karena nilainya, ya, ini rankingnya sudah ditentukan ya. Ini ceritanya rankingnya. Ranking X dan ranking Y-nya sudah ditentukan. Kemudian kita tentukan langsung B1 dan BI kuadrat. B1-nya itu dari mana? Dari X kurang Y. Jadi di sini X kurang Y-nya itu adalah 1 dikurang 2 min 1 kan ya. 4 kurang 3, 1 terus sampai ke sini. Oke. Ini ada, ya betul. Ini jadi ini kita kurangi dari ranking X dan ranking Y minus 1 sampai ke bawah.
Terus lalu kita kuadratkan dari B1-nya ini kita kuadratkan. Nah, sama. Jadi sigmanya adalah 9 totalnya. Terus kita masukin ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah 1 minus 6. 6 ini sudah rumus ya. Sigma B1 kuadrat berarti B1 kuadrat kan sigma B1 kuadrat adalah 9. Terus per N kali N kuadrat. N-nya nilainya adalah 10. Terus dikurang 1. Kita masukkan hasilnya adalah 0,90. Kemudian kita tentukan dari total di sini kalau udah ada nih Spearman rank-nya. Terus kita masuk ke dalam analisanya. Setelah dihitung dengan teknik Spearman rank diperoleh nilai rho adalah 0,95, tadi 0,95 ya. Terus untuk menginterpretasikan angka tersebut perlu dibandingkan dengan nilai-nilai rho T-tabel. Taraf nyata dengan taraf nyata 0,05, N-nya 10 diperoleh nilai rho tabel adalah 0,648. Coba kita lihat rho tabelnya. Tadi N-nya 10, tarafnya adalah 5%. Jadi nilai rho-nya adalah 0,648. Untuk signifikansi 5%. Terus kalau alfanya 1% berapa? Alfanya 1% berarti nilainya adalah 0,794 sama ini 10. Sudah, sementara roh hitung sebesar 0,95 tampak bahwa roh hitung lebih besar daripada roh tabel. Tadi kan rohnya 0, roh hitungnya 0,95 ya. Hal ini berarti terdapat kesesuaian yang nyata atau signifikan antara satu juri dan juri 2 dalam memberikan penilaian terhadap 10 karya. Berarti kenapa dia signifikan atau kenapa dia dibilang sesuai, karena ketika nilai rho hitung lebih besar daripada rho tabel, artinya itu terdapat kesesuaian yang nyata antara kedua data. Dua data tadi adalah juri 1 dan juri 2. Itu. Jadi ini sudah dapat disimpulkan untuk korelasi Spearman seperti ini. Yang tadi sudah pelajari untuk tiga uji tadi saya fine test, uji satu tanda, terus tadi Wilcoxon, terus Mann-Whitney, dan terakhir Spearman rank. Ini ada 4 untuk uji non parametrik yang kita pelajari. Dan materi untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Kalau nanti ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, boleh ditanyakan ke saya saat kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.